Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membawakan materi tentang upaya kebangkitan Islam dalam bidang iptek. Yaitu yang pertama ada berbunyi tafsir Ibnu Katsir Quran Surat Al-Imran ayat 140, yaitu yang berbunyi, jika kamu pada perang Uhud mendapatkan luka, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun pada perang Badar mendapatkan luka yang serupa, dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapatkan pelajaran dan supaya Allah membedakan orang-orang beriman dengan orang-orang kafir, supaya sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Tafsir As-Sa'di Quran Surat Ali Imran ayat 140. Menurut As-Sa'di, di dunia ini diberikan Allah untuk orang mukmin dan orang kafir, orang baik dan orang jahat. Berbeda dengan di akhirat, maka kebahagiaan hanya diperuntukkan kepada orang-orang mukmin. Ini pun termasuk hikmah Allah menguji hambanya dengan kekalahan, yakni agar diketahui siapa yang mukmin dan siapa yang munafik. Hal itu karena jika kemenangan selalu didapatkan oleh kaum mukmin, tentu saja akan masuk Islam orang-orang yang sebenarnya tidak menginginkannya. Berbeda, jika terkadang menang dan terkadang kalah, maka akan diketahui dengan jelas orang yang mukmin, orang yang memang menginginkan Islam baik pada saat sempit maupun lapang, saat susah maupun mudah, saat senang maupun tidak. Syuhada di sini ialah orang-orang Islam yang gugur di dalam peperangan untuk menegakkan agama Allah. Usia kegelapan. Abad kegelapan merupakan sebuah zaman antara runtuhnya Kekaisaran Romawi dan Renaisiance atau munculnya kembali peradaban lama. Dari masa sebelum Masehi yang kental dengan filsafat relativisme, kebenaran, sofisme Yunani kuno, berlanjut ke apa yang dinamakan zaman abad pertengahan yang berlangsung lama, kurang lebih selama 15 abad, dari sekitar abad 1 sampai abad 15 Masehi. Masa ini disebut juga sebagai era atau masa medieval, atau juga abad kegelapan, Dark Ages, dan dimulai setelah masa Nabi Isa bin Maryam alaihissalam menampakkan kaki di muka bumi dan berdakwah. Eropa dilanda zaman kegelapan sebelum tiba zaman pembaharuan. Yang dimaksud zaman kelam atau zaman kegelapan ialah zaman masyarakat Eropa menghadapi kemunduran intelektual dan kemunduran ilmu pengetahuan. Menurut Ensiklopedia Americana, zaman ini berlangsung selama 600 tahun dan bermula antara zaman kejatuhan Kerajaan Romawi dan berakhir dengan kebangkitan intelektual pada abad ke-15 Masehi. Selanjutnya ada Renaissance. Renaissance adalah sebuah gerakan budaya yang berkembang pada periode kira-kira abad ke-14 sampai 17. Dimulai di Italia pada akhir abad pertengahan dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa. Gerakan Renaissance tidak terjadi secara bersamaan. Seluruh Eropa, gerakan ini juga terjadi serentak melainkan perlahan-lahan mulai ke abad 15. Persebaran itu ditandai dengan pemakaian kertas dan penemuan barang metal. Budaya Renaissance berkontribusi pada pengembangan konvensi diplomasi, sedangkan dalam ranah ilmu pengetahuan, gerakan Renaissance membantu meningkatkan ketergantungan atau kebutuhan atas hasil pengamatan atau observasi. Selanjutnya ada upaya yang dapat dilakukan oleh mahasiswa untuk kebangkitan Islam dalam bidang iptek. Yang pertama ada memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua ada mengembangkan iptek. Yang ketiga memanfaatkan iptek untuk kemaslahatan.